Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad, shallu 'ala nabi Muhammad, Sallu alaihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Membaca surat Tabbat Yada 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal habi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal habi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal habi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Hadratul Mutaromin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka milad ke-9 dan tasakuran telah lunasnya pembelian ambulan. Ini pengajian paling menarik ini. Lunasnya pembelian ambulan sosial PSM secara swadaya masyarakat Desa Sirandu dan donatur luar desa Sirandu. Tepuk tangan untuk Sirandu.
warga masyarakat Desa Sirandu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, rahimakumullah. Makan semangka, minumnya susu. Orang Purbalingga, I love you. Saya yakin walaupun hujan turun, karena saya yakin hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Bagaimana tidak jatuh hati? Hujan sedemikian lebat, keadaan apa adanya, tidak mengurangi kedatangan kita dan cinta kita di majelis ini, betul? Dan ingatlah, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Kayak sing tuku ambulan jatuh tempo, itu pasti susah. Tapi yakinlah, pengajian ini berkah, hujan itu rahmat. Maka pengajian kok ada hujannya, insya Allah semua yang hadir mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat. Saya yakin semuanya bersemangat. Pemuda Pancasila bersemangat, bansernya sangat semangat, sampai sandal saya diinjak 3 kali. Kok sandal inyong hilang nangen dia. Jadi saya naik panggung kaki saya jarem semua, Pak, atas jariah para banser dan pemuda Pancasila. Ini bansernya jenggote dawa teman siapa ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis itu banyak, tapi secara keseluruhan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya berporos kepada 4 hadis. Hadis itu jumlahnya jutaan. Yang namanya hadis itu apa? Tentunya mohon maaf kalau kita berbicara sunnah, yang namanya sunnah itu adalah qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Yang namanya sunnah itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Artinya apa? Yang dikatakan Nabi, yang dilakukan Nabi, dan yang ditetapkan oleh Nabi itu menjadi sunnah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong hadis, hadis itu jumlahnya jutaan. Tetapi dari sekian banyak hadis, itu ternyata hanya berporos kepada 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niat. Kemudian yang kedua apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan seseorang Islam adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kemudian hadis yang ketiga apa porosnya? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian yang keempat apa poros hadisnya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima apapun kecuali yang baik. Berarti hadis itu, mohon maaf Bapak Ibu, aspeknya cuma 4. Yang pertama tujuan, yang kedua manfaat, yang ketiga pedoman pelaksanaan, yang keempat etika dalam melaksanakannya. Yuk kita ngomong soal ambulan. Yang pertama, supaya ambulan ini bermanfaat, jaga niat. Innamal a'malu binniyat. Apa pelajaran yang bisa diambil dari ambulan? Kita sering menempatkan Allah seperti ambulan. Maksudnya apa? Hanya dicari pas butuh saja. Betul Bu? Pas butuh kelingan Allah, pas gak butuh lupa dengan Allah. Persis ambulan. Makanya saya bilang, kita itu tanpa Allah seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Gak akan ada apa-apanya. Apa Bu? Bansernya semuanya di sini sama pemuda Pancasila biar saya nggak ketutupan Mas. Ini malah bokongmu nutupi kalau. Sini aja. Kalau kamu di sana jelas. Yang perlu kamu ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu.
Ini kan kompak pemuda Pancasila sama Banser, alhamdulillah. Nah, maka supaya kita tidak salah jalan, jangan sampai kita salah niat. Dulu Kanjeng Nabi, asbabul wurud dari hadis ini adalah ada orang yang mengikuti Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, tapi bukan karena persoalan agama, karena ada seorang wanita yang dicintai ikut hijrah Kanjeng Nabi, maka yang bersangkutan ikut-ikutan hijrah. Artinya apa? Dia hijrah ke Madinah bukan karena mengikuti Nabi, bukan karena agama, tapi karena wanita yang mau dinikahinya. Maka seseorang itu mendapatkan sesuatu seperti tujuannya, seperti niatnya. Maka pengurus ambulan, saya sarankan, saya kasih nasihat, tolong jaga niat, tolong jaga niat. Karena apa? Kalau kita ngomong soal yang kedua, min husnil islamil mar'i, aspek manfaat, berarti ambulan ini harus banyak manfaatnya, betul? Jangan dari awal niatnya gratis, begitu praktek di lapangan umpamanya bermasalah dengan pengurusnya. Kita itu kadang-kadang malu, Pak, kalau ke rumah sakit ambulan harus bayar sekian juta. Kadang-kadang orang mati saja dibisniskan, betul? Makanya saya support kalau si Randu membuat ambulan, harus ada manfaatnya. Sehingga pilihannya cuma dua, Anda mau yang memberi manfaat atau yang diberi manfaat. Kalau yang mau memberi manfaat apa? Berarti operasional ambulan yuk kita sokong bareng-bareng. Kalau hanya sekedar mendapatkan manfaat, gampang, numpak ambulan. Makanya saya bilang ambulan itu paling keren, Pak. Di jalan itu yang paling menang siapa? Ambulan. Bupati kalah, Pak. Jangankan bupati, presiden kalah. Prioritas pertama yang mendapatkan jalan adalah ambulan. Ada presiden rombongan, ada rombongan, ada ambulan lewat, otomatis rombongan presiden berhenti memberi jalan kepada ambulan. Makanya kalau bapak ibu pengen di lampu merah nggak berhenti gampang. Satu, jadilah calon jamaah haji, itu kalau di jalan biasanya dikawal sama polisi. Atau dua, jadilah presiden seperti Pak Jokowi. Atau yang ketiga, numpak ambulan. Lah di Indonesia itu, Pak, sekarang karena ambulan banyak dapat prioritas, kadang-kadang banyak yang ngawur. Ngawurnya di mana? Nggak bawa pasien tapi maunya menangan. Apalagi dulu zaman demo di Jakarta, ambulan isinya batu, nggih ngantemi polisi. Kita lihat dari segi manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Kebaikan seorang muslim itu tanda-tandanya adalah meninggalkan yang tidak penting. Saya mau tanya, ambulan ini penting apa mboten? Penting. Kenapa? Payungnya diturunkan. Kamu tahu kenapa ibu-ibu masih ngeyel pakai payung? Bukan karena takut hujan, takut bedaknya luntur. Dilewer-dilewer ya. Mau pengajian jam 10 subuh sudah dandan. Ibu-ibu kelihatan tuh, masya Allah, alisnya kayak galengan. Nah, ternyata manusia yang paling baik menurut Allah itu siapa? Manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, kita yang hadir di sini Bapak Ibu, silakan memberi manfaat sesuai dengan porsinya. Adil itu tidak harus sama. Makanya pengertian adil itu apa? Wada'u syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Maka walaupun kasusnya sama, orang-orangnya yang terlibat itu saja, tapi vonisnya juga beda. Contoh kasusnya Ferdi Sambo. Makanya Pak Polisi, pangkatnya kecil nggak apa-apa, Pak, yang penting selamat. Betul?
daripada jenderal bintang 2 divonis mati. Payung maning ora apa-apa. Berarti Allah sedang gojek karo awake dhewe. Kadang-kadang udan, kadang-kadang mandek. Ora apa-apa, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, memberikan yang terbaik sesuai dengan porsinya, itulah makna dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Menjadi yang terbaik di posisi kiai, memberi ceramah, memberi contoh. Sebagai jamaah audien, mendengarkan yang baik, tidak mainan lato-lato. Punya lato-lato? Laki-laki itu nggak usah beli lato-lato, secara alami sudah punya lato-lato. Pak polisi tahu apa fungsi lato-lato? Allah sengaja menciptakan lato-lato untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Jadi begitu istri mulai cerewet, ewek, kamu bunyikan lato-latomu, etek. Lato-lato sudah dibunyikan masih cerewet, gampang tatap ke cangkemek. Bu, bagaimana lato-latomu di rumah? Malah kisut matane, kisut. Udan-udan ya kisut ya. Wong loro iki lucu temen. Wong jejer kok weanan, mbok ya omong-omongan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu artinya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Maka kita nggak perlu ngiri dengan orang lain. Kenapa? Karena menjadi yang terbaik. Banser menjadi yang terbaik dengan visi dan misinya. Apa sih tugas Banser? Ngawal kiai, menjaga kiai, ngabdi kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ngabdi untuk NKRI. Apa pemuda Pancasila itu? Menjaga tegaknya ideologi Pancasila, bukan rebutan posisi, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Banser punya visi misi, pemuda Pancasila punya visi misi. Gak usah rebutan, yang diperebutkan apanya. Tugas kita hanya mengabdi, betul? Makanya saya bilang, hebat mana Gus Banser sama TNI Polri? Saya bilang hebat Banser. Buktinya apa? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank, betul? Bukan karena hebat, karena SK Banser nggak laku. Coba kalau laku ya hutang. Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ada tentara, ada polisi, nggak mungkin kita rebutan. Kenapa? Karena semuanya punya SOP masing-masing, tugasnya masing-masing. Sama-sama kiai saja Bapak Ibu, itu tugasnya masing-masing. Kayak Gus Miftah diplot sama Allah, pengajian bersama para artis, bersama para selebritis. Ada kiai umpamanya di Sirandu ngurusi orang-orang desa, maka penampilannya pun juga berbeda. Kenapa Gus Miftah keren? Karena yang diurusi para artis dan selebritis. Kalau pengajian bersama para artis, coba dilihat, artisnya sekarang malah janda-janda semua. Ada Aura Kasih. Yang ikut pengajian Gus Miftah ada Wika Salim, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang paling baru idolanya bapak-bapak sini, siapa? Lucinta Luna. Kelihatannya cantik, begitu meluk subhanallah businya keluar. Nah, kita nggak akan sama. Allah memberikan kelebihan kita masing-masing, tetapi apapun profesinya, yang dilihat bukan pangkat dan jabatannya, bukan profesinya, tetapi yang dilihat adalah manfaatnya.
Jadi polisi harus jadi polisi yang manfaat, betul? Jadi tentara yang manfaat. Saya sering bilang, Pak, dulu kan Kapolresnya Purbalingga dulu orang saya, si Franky. Oh, Franky yang sekarang jadi Kapolres Cilacap. Saya bilang sama Franky, saya sama Franky itu beda agama tapi akur. Karena saya terkenal sebagai tokoh toleransi. Saya bilang sama Franky, Frank, kalau kamu pengen jadi polisi yang manfaat, kamu jaga nama lembagamu, kamu jaga nama institusimu. Sehingga nyuwun sewu Bapak Ibu, hari ini kita mati-matian bagaimana memberikan kepercayaan lagi kepada kepolisian, supaya polisi ini kembali bersih, lembaganya kembali dipercaya oleh masyarakat. Lah ini tanggung jawab kita mendoakan polisi. Saya nggak mau hanya gara-gara kasus Verdi Sambo seolah-olah semua polisi dianggap jelek, dianggap buruk, betul? Sing bosok ya Sambo, ini kan lumayan. Arane siapa ya? Tohirin. Kamu tahu Tohirin artinya apa? Suci. Kok orangnya hitam? Masih banyak polisi yang baik. Bagaimanapun polisi itu penting. Coba bayangkan kalau si Randu setahun nggak ada polisi sama sekali, kira-kira apa yang terjadi? Oke, barang hilang, oke, perawan meteng, betul Bu? Siapa sing nguntal? Ya codot. Maka pelajarannya apa Pak Tohirin dan kawan-kawan dari kasus ini? Pelajarannya satu, manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu, bukan karena dirinya mampu. Saya kasih contoh Pak Polisi, Pak Tentara. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat, karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit, berarti dokter nggak bisa apa-apa. Saya punya teman di Jogja, dokter THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek, berarti nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya banyak polisi yang tidak aman. Faktanya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi juga tidak bisa apa-apa kecuali dimampukan oleh Allah. Betul Pak Polisi? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena pekerjaan dukun jual pelet, jual pengasian. Tapi buktinya banyak dukun istrinya cangkeme merongos. Berarti dukun juga tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa Bu? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Soalnya pekerjaannya membaguskan rumahnya orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya. Betul Bu? Maka kemudian apa? Menjadi yang terbaik sesuai dengan porsinya. Ini Pak Camat. Siapa? Oh Pak KUA. Gawane megat ke uang apa ngerabeke uang ya? Mana Pak Camat? Oh ini Pak Camat. Tua temen ya. Mana Pak Camat, ada Pak KUA. Nikah di KUA itu bayar apa gratis Pak? Gratis. Tuh dengerin, menikah di KUA itu gratis, yang bayar itu mangku purel. Lah kue, tapi lucunya canom sakniki malah golet sing bayar, sing gratis ra dilakoni, betul Bu? Makanya kalau ibu-ibu punya anak cantik disukai sama laki-laki, tolong pilihannya cuma satu di antara dua. Apa Bu? Halalkan atau tinggalkan, betul? Ngono ramong pacaran tok. Banser segera menikah nak.
Pemuda Pancasila segera menikah. Ingat, menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah. Goblok bayi cangkemnya bosok temen ya. Kamu pasti suka cari purel ya. Nah, maka yang kedua apa? Bermanfaat. Min khusnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Manusia itu yang akan dilihat oleh Allah pada akhirnya adalah nilai kemanfaatannya. Istri manfaat. Manfaat bagi siapa? Anak dan suaminya. Suami bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi istri dan anak-anaknya. Betul Bu? Saya Pak sebagai suami, saya karena pengen menjadi suami yang bermanfaat, saya punya prinsip. Saya tidak mau dan melarang istri saya bekerja. Makanya istrinya Gus Miftah saya haramkan bekerja. Logikanya sederhana Pak KUA. Kalau Pak KUA sering menikahkan orang, saya sering memberikan nasihat pernikahan kepada teman-teman artis. Makanya banyak artis kalau menikah yang memberikan nasihat saya. Anang Santi, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka, itu yang memberikan nasihat saya. Tapi kalau Rizky Bilar, Lesti Kejora, bukan saya. Lu beneran, itu jamaah saya. Tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Tapi ya sudah, orang Purbalingga nggak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Yang punya urusan Lesti sama suami, yang cerewet orang Sirandu. Yang nggak terima orang Sirandu, yang nggak terima orang Purbalingga. Itulah alasan kenapa saya selalu bilang, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul? Wonge ya teka ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Coba ngomong manfaat suami istri Pak KUA. Saya itu mengharamkan istri saya bekerja alasannya satu. Apa alasannya? Istri itu dijatah tiap hari, dinafkahi tiap hari saja, sama suami masih berani. Apalagi kalau punya pendapatan sendiri. Betul nggak Pak? Betul. Coba sing cari duit Pak Polisi, yang punya pangkat Pak Polisi, yang punya senjata Pak Polisi. Kalau di kantor Pak Polisi ini galaknya minta ampun. Begitu di rumah ketahuan istrinya, gak ada laki-laki yang bisa menang dari istri itu. Betul Bu? Sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak. Inyong bae. Iya. Maka saya mengharamkan, udah kamu di rumah. Maka dulu begitu saya menikah dengan istri saya Pak KUA, saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang kok tulang tulung. Tapi ada ibu-ibu yang bertanya, Gus, boleh nggak sebenarnya istri itu bekerja? Boleh, tapi kalau saya tidak boleh khusus untuk istri saya. Boleh nggak istri itu bekerja? Boleh, karena bagaimanapun suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya, kayak maka yang terbaik, oposisi suami itu terbaik seperti ini. Suami yang bertanggung jawab kepada istri, manfaat. Maka namanya istri. Istri itu apa? Istana tempat ridho ilahi. Supaya keluarganya ini berkah, perempuan harus mengabdi kepada suami. Makanya begitu menikah, taat pertama bukan lagi kepada kedua orang tuanya, tetapi kepada suaminya. Maka namanya istri.
istana tempat ridho ilahi. Laki-lakinya namanya apa? Suami. Apa kepanjangannya? Semua uang adalah milik istri. Betul bu? Matane yura bisa. Suami itu kepanjangannya surga untuk anak maupun istri. Artinya apa? Surganya anak dan istri tergantung tanggung jawab seorang imam, yaitu suami. Saya cuma satu hal sebelum saya teruskan, bu, rusaknya hubungan suami dengan orang tuanya itu biasanya karena provokasi istrinya. Kalau istri itu taat kepada orang tua, sudah kalah ketaatannya kepada suami ketika kamu sudah menikah. Tapi suami seumur hidup tetap harus taat kepada orang tuanya. Lah bapak ibu, rusaknya hubungan suami dengan ibunya itu biasanya karena istrinya cemburu dengan ibunya, kono mboke diopeni terus inyo ngorak. Yang perlu kamu tahu satu, besarnya suamimu itu karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Ya kan bener, suamimu itu bisa besar karena susu ibunya, bukan susumu. Lagian suamimu tidak pernah minum susumu, hanya minta wadahnya. Karena kata Pak KUA, laki-laki itu seperti soda. Maksudnya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Wah. Pak KUA tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2, susu. Kalau 1, su. Saya itu kalau ngomong susu bu, saya ingat dulu anak saya usia 2 tahun pak, banter-banterin nyusu. Saya nggak punya uang sama sekali, cuman punya uang 50.000, pilihannya cuman 2, untuk beli susu anak saya atau saya pasokan guru saya di Pekalongan Habib Lutfi untuk salam tempel. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya izin uang 50.000 nggak usah beli susu ya. Untuk apa bah? Saya mau sowan Abah Lutfi, masa nggak bawa salam tempel, saya malu. Akhirnya saya berangkat ke Palongan, saya cuma minta doa, bah tolong saya didoakan. Begitu pulang anak saya nangis karena nggak ada susu. Akhirnya malam itu saya tidur sama anak saya rebutan susu sama anak saya. Jadi kalau banjir pernah susah nggak kuat beli susu, saya dulu juga pernah merasakan sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 8, jadi sudah miskin nggak punya apa-apa. Tapi ternyata orang itu kalau kaya melalui proses yang panjang itu nikmat. Betul bu? Sebenarnya bisa saja Allah itu memberikan kita kekayaan tanpa kerja, tapi nggak ada nikmatnya. Karena kalau ngopo-ngopo disit baru entok itu lebih nikmat daripada orang ngopo-ngopo entok. Contoh, ngopo-ngopo disit baru meteng itu lebih nikmat daripada orang ngopo-ngopo moro-moro mata. Saya ngetengi siapa? Codot. Codot itu siapa? Iya, codot. Makanya apa? Ambulan ini kita buat sebagai fasilitas supaya mendekatkan dengan rahmat Allah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Maka min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang tidak penting tinggalkan, yang penting ayo laksanakan, minimal dengan ambulan. Alhamdulillah. Makanya saya nggak khawatir kalau pengajian ada yang semaput, alhamdulillah sudah ada ambulan. Yo ben nggak kademen, kasihan kayak ayo selawatan dhisik yuk. Kerja orang mangan bae cangkeme. Kiai ini bayar hati suguh. Kiai ini puasa. Saya itu rajin berpuasa Pak KUA. Karena orang berpuasa itu mulutnya mandi, cangkemnya walaupun bau disukai oleh Allah.
Yang lucu santri saya, Bu. Bah, saya mau tanya, apa? Kenapa orang berpuasa mulutnya mambu, cangkemnya mambu? Saya jawab, iya, orang puasa cangkemnya mambu, soalnya ratau diinget. Makanya besok kalau pengen puasa mulutnya nggak bau, cangkemnya dikulkas ya. Ya, selamatan dulu. Mau selamatan? Minta lagu apa? Mangku perel matane, mangku purel. Apa rungkat? Gue ngundang gaya apa artis dangdut? Rungkat. Cokot buaya. Oh, kamu korban buaya ya? Ya Allah, lemune. Pasti kamu janda. Iya, oh bukan. Saawak kok wateng kabeh. Kayaknya jandanya sing nganggo topi kayaknya. Janda beneran kelihatan. Soalnya kalau guyu cangkemnya ngebas. Janda. Kayak janda. Janda, Bro. Oh, ada janda juga di sini. Oh, kamu punya istri. Nah, istrimu yang mana? Cantik mana? Oh, ini lemone. Empuk. Cewek gemuk itu ciri-cirinya satu. Kalau difoto posenya pasti miring. Set. Khawatir utangnya katon kayak gitu. Disyukuri punya istri gemuk. Daripada kurus, isinya balong tok. Oh, dulu kurus, sekarang gemuk. Berarti kamu sukses jadi suami. Istrinya cantik, kok suaminya biasa-biasa saja. Besok kamu masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Istrimu masuk surga karena bersabar. Dan dibujuk kayak gini. Ya, selamatan yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bibis wa kulli mujahidi lillah. Batari ya Allah, bi ahlil batari ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala
yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad salamullah ala wes rasulillah. goblok temen ya sallu ala nabi Muhammad masih sanggup lanjut alhamdulillah pau-kauan dongo Pak Camat lurahe di lurahe lurahe delik ya aja ning mburi ning ngarep lurahe mburi oh jan ana Pak Lurah Desa Sirandung ngundang Gus Miftah Pak Lurah lumayan gagah ana gajah adus nang beli najan gagah manuke Pak Lurah manuke cilik ya berarti Allah sayang kali tiang Sirandung nggih alhamdulillah. Yang kedua tadi sudah kita sampaikan kebaikan seorang muslim itu meninggalkan yang tidak penting. Makanya saya mohon maaf Bu, sekarang di era medsos ini banyak yang nggak penting justru jadi prioritas. Kenapa Banzer? Kamera justru yang nggak penting dipenting-pentingkan. Bu, ngurus suami sama mainan HP penting mana? Penting HP. Penting ngurus suami apa penting HP? Suami. Tapi waktu kita lebih banyak untuk suami apa untuk HP? Banyak hal-hal yang tidak penting justru menjadi sebuah prioritas. Makanya saya terenyuh, ini hujan lebat, jenengan masih datang ke tempat ini, berarti bisa melihat mana yang penting, mana yang tidak penting. Pengajian penting apa mboten? Lebih penting pengajian apa nonton TV? Lebih banyak pengajian apa nonton TV? Olon dobos. Coba kalau ngomong penting nggak penting, sedekah itu penting apa enggak? Oke, seandainya pengajian ini ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000, kira-kira yang dimasukkan 100.000 apa 1.000? Wong kene keprimen ya.
ndeleng monyet ning kebun binatang sangune 100.000, pengajian ndeleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai apa larang kunyuk? Jenengan luwe ngajeni kiai napa kunyuk? Siapa ngomong kunyuk? Nah, utamakan yang penting. Tapi yang perlu diingat adalah menjadi penting itu baik, tapi lebih penting menjadi orang baik. Makanya konsepnya ambulan satu, Mas. Saya kasih bocoran. Jadilah pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, atau jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Kalau harus jadi pensil, jadilah pensil yang menulis kebahagiaan orang lain. Tapi kalau harus menjadi penghapus, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang. Ada enggak penghapus yang tidak menghapus kesedihan orang lain? Ada orang sakit harus dibawa ke rumah sakit, nggak punya uang, tapi ambulan nggak mau ngurusi. Naudzubillahi min dzalik. Saya itu juga di pondok punya ambulan gratis, Bu. Itu ya sama. Kadang-kadang di rumah sakit harus bayar mahal. Saya pernah nganter orang mati itu sampai ke Papua. Coba Anda bayangkan kalau harus bayar ambulan rumah sakit berapa duit? Mahal, Pak Polisi. Akhirnya apa? Kita fasilitasi. Saya pernah ambulan di pondok itu nganter orang mati sampai ke Lampung. Gara-gara apa? Sudah mati bayarnya pakai BPJS repot, mau dibawa pulang ke Lampung, bayar ambulannya tok 7 juta. Ini orang mati saja masih mikir bayar. Dan ini banyak kasus, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Maka siapa yang bertanggung jawab dengan ambulannya? Kamu betul jaga-jaga amanah dari rakyat, amanah dari umat. Kalau ambulan ini bermanfaat, saya doakan besok nggak punya 1, insya Allah punya 10. Nggak ada yang mustahil. Kalau saya punya prinsip, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kenapa? Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Betul? Kamu tahu bedanya tahu sama bokong? Tahu dibalik tetap, bokong dibalik jadi. Cangkemnya bosok temen ya. Kemudian yang ketiga apa? Pedoman pelaksanaan. Yang pertama tadi niat, yang kedua asas manfaat, yang ketiga pedoman pelaksanaan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Berarti apa? Yang diterima, kita harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Lah, di era sekarang Pak Nyuwun Sewu, banyak orang yang sudah tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Adem temen ya. Alhamdulillah. Ayo selawatan maning yuk, selawatan maning. Ben ra kademen. Tangannya semuanya gerak supaya nggak kedinginan. Oi, kerja maning. Sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Yuk, selawatan lagi supaya Allah dan malaikatnya serta Nabi memberikan keberkahan di tempat ini. Amin. Shalli wa sallim daiman. Kurang banter. Shalli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Tangannya diobati bener
lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan maku tangan tetangisan saleh وسلم دائما على مدى saleh wa salim دائما على مدى والآل والأصحاب بما قد عاهدا والآل والأصحاب بما قد عاهدا kebaca temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana salih وسلم دائما على مدى salih wa salim دائما على مدى والآل والأصحاب بما قد وهدى والآل والأصحاب بما قد وهدى dijawab yang keras kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salih وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب بما قد وهدى والآل والأصحاب sekali lagi yang lebih khusyuk bareng-bareng salli wa sallim daiman على مدى salli وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب بما قد وهدى والآل والأصحاب بما قد وهدى sallu ala nabi Muhammad upluk 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 Alhamdulillah. Siang hari ini saya doakan semoga yang sakit disembuhkan, semoga yang sempit dilapangkan, semoga yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Pon miturut Imam Syafi'i niku nyuwun sewu, rezeki niku sing paling halal mung siji, banyu udan, yang tidak melalui perantara apapun. Artinya apa? Banyu yang jatuh dari langit langsung ditampani, itulah rizki yang paling halal. Makanya pedoman pelaksanaannya kita harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Saya selalu bilang sama teman-teman pejabat, teman-teman polisi, teman-teman tentara, uang yang kita bawa pulang untuk anak istri dan keluarga kita pastikan uang yang halal. Betul? Kalau halal itu pasti berkah, kalau tidak halal pasti tidak berkah.
Pak Kepala Desa, hati-hati. Pak Kepala Desa itu banyak dicurigai persoalan dana BLT. Betul Bu? Padahal lurah ya bingung, datane oke, BLT ini mung titik. Jumlah peruntukan BLT sama jumlah penerimanya beda. Akhirnya lurah bingung, masyarakatnya curiga, jangan-jangan BLT ini dibagi dulure dewek. Itu kecurigaanmu. Tapi lucunya orang Sirandu apa Mas? BLT untuk orang miskin, yang kaya juga tetap ngaku miskin, yang punya mobil ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Masa ke temen Lurah wis tua ya? Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri ya. Oh kasihan. Ya sudah, kita doakan. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah hujannya reda. Amin. Kemarin ikut demo ke Jakarta. Wah betul, nggak usah demo. Lurah malah malu demo ke Primen. Minta perpanjangan masa jabatan. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Ya Pak Lurah ya, udah berapa tahun jadi kepala desa? 4. Ini tahun pertama. Wah, umurnya bira berapa? 63. Ya kalau sama dengan Kanjeng Nabi ya bentar lagi. Tapi santai saja Pak Lurah, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Lurah lebih tua daripada Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Lurah, bisa jadi yang mati Pak KUA dulu. Kok beloknya miring kayak gini? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau pengen selamat harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Saya itu sampai hati-hatinya sama istri saya Bapak Ibu. Kemarin saya ada acara di Eropa. Itu kalau mau makan, mohon maaf, daripada makan yang haram, mendingan kita masak sendiri Pak. Kalau di Eropa kan cari makanan halal itu susah, karena rata-rata haram. Walaupun ayam banyak yang motongnya tidak atas nama Allah. Jadi walaupun barangnya halal, tapi cara motongnya salah menjadi haram. Jangan sampai kita punya prinsip ya halal ya haram ya hantam. Hati-hati. Kalau itu kita nafkahkan kepada anak-anak kita, Bu, nyuwun saya Bu, anakmu jadi anak yang nakal, anak yang dablek. Makanya kalau kita punya anak nakal, dievaluasi, introspeksi, jangan-jangan ada nafkah yang haram. Naudzubillahi min dalik. Contoh barang haram, ini sepele. Ibu, kalau tetangganya ewuh mantu sunatan biasanya rewang napa mboten? Rewang, gawe lemper. Sing duwe omah urung mangan, sing gawe wis icip-icip. Itu kalau tidak minta izin kepada yang punya rumah, halal apa haram? Sering seperti itu. Makanya di mana-mana perempuan itu pasti bawa tas. Tujuannya satu. Kalian kan bojo apaan? Ya cangkeme badokan bae. Padha karo siri nyong, dijawab. Bapak NU Ibu Mus. Bapak NU Ibu Mus NU goblok temen ya. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adefa, Adefa tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat.
Badokan maning, Pak. Apa-apa sih dipikir badokan. Pilih rahmat apa berkat? Berkat. Lebih penting rahmat apa berkat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Panusan lemu-lemu garvane lemu. Mboke lemu kabeh. Pak polisi ini juga lemu, jangan gemuk-gemuk. Dan di rumah sakit Jogja itu ada penelitian, dan ini penelitiannya survei. Laki-laki itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kecil. Makanya dulu saya pernah gemuk 108 kilo, matanya burungnya kecil. Iya. Lah kalau itu dulu, kalau dulu Gus Miftah berat badannya 108 kilo, sekarang 73 kilo. Kalau dulu burungnya besar, burungnya kecil, sekarang perutnya kecil, berarti burungnya kecil matane. Pak Lurah cilik, berarti burungnya nyong diarani kecil ya apa-apa, kan idola janda. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku setia. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah. Rungokne iki setia. Makanya supaya suaminya setia di rumah, ibu-ibu dandan. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Betul, Bu? Makanya wajah glowing itu penting, Pak KUA. Tapi saya minta satu lah, ibu-ibu, tolong rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Wajahnya wow, kakinya weh, gitu. Menjijikkan. Makanya Gus Miftah punya syair apa? Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang lah kae. Matun ya. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Iki wis tuwek tapi kemenyek. Ha iki. Wis tuwa jilbabe pink. Insyaallah. Terang maning, udan maning, teran maning. Ya gitu. Karena hidup itu isinya cuma dua, suka dan duka. Suka syukur, duka sabar. Aku seneng karo banjir iki ya. Nggak kacamata ireng. Malah kayak tukang ngelas ya. Supaya ngelirik janda nggak kelihatan katanya. Insyaallah. Sengaja ya. Sengaja cangkeme merongos ya. Ya udah nggak apa-apa. Aku nggak suka banser cowok pakai kawat gigi lah, menjijikkan. Kayak bojone Inyong. Bah, saya mau pakai kawat gigi. Nggak boleh. Emang kenapa, Bah? Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok, nyantol cangkeme Inyong kayak gini ya. Kan repot ya. Santai saja, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kayak ibu-ibu pesek malah disontek solikin. Apaan coba? Itu ngoperasi itu. Oh iya iya silikon yang nyontek arane dokter solikin. Insya Allah orang pesek itu panjang umur, amin. Karena bukannya ngirit.
Beda karo wong mancung cepet mati, ambekane boros. Terus karo pilek upilnya gede-gede. Menjijikkan. Pedoman pelaksanaan harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang keempat adalah etika dalam melaksanakannya. Maka coba, kenapa Pak Polisi semua lini itu ada aturannya, Pak Tentara? Ya karena harus ada etikanya. Makanya kenapa kalau di tentara itu ada polisi militer, di kepolisian ada propam, provos dan pengamanan, dalam rangka menegakkan aturan, disiplin dan etika. Betul? Lah, makanya juga sama, di dalam beragama juga ada etika, di dalam berbangsa juga ada etika, di dalam bermasyarakat juga ada etika. Etikanya apa Mas amal kita itu? Innallaha thayyibun, Allah itu baik, layak balu illa thayyiban, dan tidak diterima kecuali yang baik. Maka supaya diterima oleh Allah gampang, jadilah orang baik. Orang itu kalau baik Pak banyak yang cinta. Polisi baik, masyarakat cinta. Tentara baik, masyarakat cinta. Kiai baik, masyarakat cinta. Ambulan baik, masyarakat. Jenengan baik, Gus Miftah cinta. Maka jangan pernah ragukan cintaku padamu. Cinta itu seperti air hujan, kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Kayak kiai. Yang jelas cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Ora percaya jajalan. Anget tenan. Wong nyong be tau. Makanya pengalaman. Renang karo anak inyong, kok bokong inyong anget. Ternyata anak inyong sing ngompol matane, matane. Maka apa? Allah itu baik dan Allah mencintai orang yang baik. Sama halnya Pak, orang baik itu sukanya ngumpul dengan orang yang baik. Orang jelek ngumpul dengan orang yang jelek. Makanya Pak Polisi jangan salah. Kenapa maling ayam kadang-kadang keluar dari penjara residivis malah pinter maling sapi? Karena di dalam ketemu dengan pencuri sapi. Masuk penjara karena nyolong motor, begitu keluar malah jadi maling mobil karena di dalam ketemu dengan pencuri mobil. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan apa? Supaya kamu jadi orang baik, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya berkumpul dengan kiai dan ulama supaya jadi orang baik. Bahkan memandang ulama saja itu berpahala. An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Sing di Pasawang raine kiai bukan payung. Kalau inyong ngaji sama telembuk, Pak Kawang ngerti telembuk? Kalau di Jogja arane lonte. Ning kene arane apa? Sama lonte. Saya kalau ngaji sama lonte bilang begini Pak, walaupun di hadapan mereka saya tidak pernah menyebut lonte ya, kan nggak mungkin, kasihan mereka. Masa pengajian para lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Saya bilang sama mbak-mbaknya itu, memandang wajah kiai itu ibadah. Mbak-mbaknya bilang apa? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, bagaimana bisa ngeloni? Ya Allah. Saya langsung lari Pak, saya langsung lari mencari Pak Lurah. Saya wakilkan kepada Pak Lurah. Pak Lurah tahu PSKG pekerjaannya apa? Oh nggak tahu. Kayaknya sok nggak tahu. Pak Lurah PSK Londe kayak pekerjaannya dodol kerotok. Apa kayak kerotok? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya gie. Kalau Pak Lurah kan udah tua. Mas pinjam mic kabel Nas, ada mic kabel nggak? Saya pengen membedakan antara Gus Miftah sama Pak Lurah. Apa beda Gus Miftah sama Pak Lurah? Ibarat mic Gus Miftah seperti mic yang putih ini, tegak berdiri. Kalau Pak Lurah si randu kayak gie. Lemes temen ya. Ya jadi ngerti wong nyong kayak katon kok.
Pak Lurah batin cangkeme. I love you full Pak Lurah. Alah, gayanya orang gatel kukur-kukur. Saya pikir kenapa, ternyata pamer cincin. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Lurah, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Penting jadi lurah selamat Pak Lurah ya. Jangan sampai banyak kasus di Indonesia lurah ditangkap polisi gara-gara nguntal dana desa. Sekarang malah demo Pak KUA, dari 1 miliar minta 10 miliar. Goblok temen ya. 1 miliar baik dikorupsi, apalagi puluhan miliar. Saya doakan Pak Lurah selamat. Jalan-jalan menuju ke sini insya Allah tambah halus. Inyong tadi meh turu, mobil geleduk matane ya gitu. Ternyata jalannya banyak berlobang. Itulah bedanya Purbalingga sama Jakarta. Arane Purbalingga kiek banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan kayak gini. Innallaha thayyibun, Allah itu baik, layak balu illa thayyiban. Makanya kita kadang-kadang harus belajar dengan hewan, Pak. Bapak Ibu tahu walet? Walet itu bahkan ilernya saja bermanfaat, harganya mahal. Saya kebetulan brand ambassador dari salah satu produk walet, Real Food. Walet itu Bu, itu ilernya saja mahal, sekilo bisa puluhan juta. Masa kita jadi orang kalah manfaat dibandingkan walet? Banyak orang yang menyakiti, kehilangan kebaikannya gara-gara ucapannya. Maka kemarin saya bilang, saya pernah membuat video begini. Hari ini kadang-kadang pantat itu lebih terhormat dibandingkan mulut. Buktinya apa? Pantat saja mau kentut masih mikir, tengok kanan, tengok kiri. Ada yang dengar apa? Enggak. Kadang-kadang mulut ngomong nggak pakai mikir. Berarti mulut kalah sama siapa sih ngomong silit mau? Pantat kok silit? Nah, banyak orang yang kemudian sudah hilang dari negeri ini, hari ini masih dikenang karena nilai-nilai kebaikannya. Maka kita berharap kalau nama kita baik, amal kita baik, walaupun besok kita mati masih dikenang. Amin. Coba Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI, ABRI, orangnya sudah meninggal, namanya masih dikenal. Kalau kita ngomong kepolisian ada Pak Hugeng, makanya ada Hugeng Award. Kenapa? Karena polisi dianggap paling baik. Makanya dulu Gus Dur pernah ngomong, di Indonesia itu polisi yang paling baik ada 3. 1 Hugeng, 2 patung polisi, 3 polisi tidur. Gus Dur yang bilang, ini sindiran supaya polisi Indonesia menjadi lebih baik. Tapi bagi saya yang paling baik polisi tidur, ditabrak menang baik. Orang tahun jaluk bayaran. Sing inyong mikir siji, yen patung yen polisi ini tidur polwan, yen meteng kepriwe. Ada Pak Hugeng, ada pahlawan bangsa Pak Karno, orangnya baik, mati dikenang. Makanya ada Jalan Soekarno, Gelora Olahraga Bung Karno, Bandara Soekarno. Makanya kalau Pak Lurahnya baik, besok mati bisa dikenang Pak Lurah. Arane Pak Lurah kia, arane siapa? Sukaryo Kamilin. Kamilin itu artinya sempurna. Beginikah kesempurnaan ciptaan Allah? Sangat sempurna. Kumisnya sak jagung bakar kayak kia. Besok kalau Pak Lurah bermanfaat pasti akan dikenang sama warganya. Amin. Kamu ngurusi ambulan harus bermanfaat. Arane siapa? Furkon. Kalau Furkon manfaat, kalau Bung Karno jadi nama Gelora Bung Karno, jadi Jalan Soekarno, jadi Bandara Soekarno. Besok kalau Furkon manfaat minimal jadi jeneng WC kan lumayan. Inyong bar ngising neng WC Furkon. Manfaat ya lek bulan ini ya, insyaallah.
Allah baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Maka kita doakan mudah-mudahan semuanya baik dan saling membaikkan. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3:30. Kamu nggak capek? Keprimen udan-udan rak kesel gitu ya? Kan aku capek. Supaya kamu ngurusi ambulan, dengarkan syairnya Gus Miftah. Yen uwes mati pondora melu mboten. Buktinya apa? Kain kafan tidak ada sakunya. Nanti kalau kain kafan ada sakunya, Pak Lurah mati ngesai HP, dolanan TikTok, malah kayak golang parkoy, kayak gitu. Malah bahaya. Pak Lurah malah kayak sad boy Fajar. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Goblok. Sekarang kok apa-apa viral ya Pak ya? Kan aneh banget Pak Kawa. Mau nyanyi satu lagu viral. Begitu sulit, lupakan silit, viral. Satu kata Pak Kapolsek viral. Coba. Ganjel viral. Cuman satu kalimat viral, kamu nanya viral. Makanya Pak KUA besok kalau mati ditanya malaikat munkar nakir, hei Pak KUA, man robbuka? Jawaban, kamu nanya. Kia buk cangkeme karo malaikat, iya. Tapi untuk adik-adik saya di Purbalingga ya, kalau toh harus viral, ingat, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Virallah dengan yang baik. Kalau sekedar viral itu gampang, kebaya merah viral, tapi ditangkap polisi. Wong pamer kelon. Anak kalian maning nang Yogya ki, anak cakos-kosan, pakai jilbab malam-malam, direkam. Pakai jilbabnya nggak dilepas, kotangnya dilepas, direkam. Hei guys, susune inyong gede guys. Ya cekel polisi kebrimen. Delalah inyong delok mulai pengajian. Lah FYP kebrimen. Untungnya pakai kacamata hitam. Jadi mata saya mendelik tidak kelihatan. Saya itu pakai kacamata hitam kenapa Bu? Kalau saya pengajian di lokalisasi ketemu mbak-mbak seksi, maka saya pakai kacamata supaya apa? Kalau ngelirik tidak kelihatan. Kalau neng kono pengajiannya ayu-ayu, neng gini tua-tua temen. Yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasul. Ya Habibullah. Hop 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 hop. Ya Rasulullah salama. Maksud aku bukan itu. Kamu sih kemayu. Kamu terpesona dengan ketamananku ya. Malah gini-gini. Ya nyong bales nyoh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen wis mati bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Pak Lurah. Kan didata. Yo janda. Pak Camat. Endi arane camate? Camate guyang-guyu bae. Sarungnya gajah duduk. Sarung yang paling jujur, dibuka sarungnya muncul belalainya. Iya. Paling ya cilik. Yen wis mati bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara.
Kenapa? Anak bojo ora tau donga. Sing ning kubur pada tangisan, anak bojo rebutan warisan. Makanya coba kalau warisannya kayak ambulan, besok kita mati masih dapat jariahnya. Amin. Maka supaya anak-anaknya mau mendoakan orang tuanya yang mati, anaknya saya doakan. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Kok ibu-ibu cangkeme nggak amin ya? Telat malaikatnya minggat. Pengen nggak jadi kiai? Sekarang tuh kiai keren bu. Kalau dulu kesannya kiai itu desa sarungnya ngelindeng, ambune kelembak menyan. Oh sekarang nggak bisa, kiainya keren. Contohnya Inyong, cincinnya lebih mahal daripada Pak Lurah. Sombong. Mudah-mudahan dari Purbalingga banyak kiai besar. Amin. Diaminkan ya. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Ya Ya Habibullah, oh ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ingat Bapak Ibu, sunnah Nabi, hadis Nabi sekian banyak, ternyata porosnya hanya ada 4. Yang pertama adalah aspek tujuan, yang kedua aspek manfaat, yang ketiga pedoman pelaksanaan, dan yang keempat etika dalam melaksanakannya. Maka saya berdoa mudah-mudahan ambulan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saya ngurusi arane Furqon, sesuk Furqon mati dijenengke ambulan. Ambulan Furqon. Amin Allahumma amin. Furqon mati bojone ditemu Pak Camat. Kita doakan istrinya Furqon mudah-mudahan pulang meteng kembar 5. Amin. 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 Malah kabeh keprimen, ora usah kabeh ya. Kamu tahu bedanya pil KB sama pilkada? Bedanya satu. Pil KB kalau lupa jadi. Pilkada kalau jadi lupa. Begitu Pak Lurah? Lurah yang ganteng cie sama tangkin tuh. Yuk donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah, Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi selamat untuk desa Sirandu dengan ambulannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh panitia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.